Seiring dengan awal mula kehidupan di bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu, evolusi burung dimulai dari reptil purba sekitar 150 juta tahun yang lalu. Reptil-reptil awal ini, yang pada akhirnya berkembang menjadi dinosaurus kecil, mulai menunjukkan ciri-ciri yang akan membentuk dasar untuk evolusi burung. Perubahan lingkungan dan tekanan seleksi alami memainkan peran penting dalam transisi ini. Spesies seperti Archaeopteryx yang muncul sekitar 150 juta tahun yang lalu adalah contoh paling awal dari adaptasi menuju ke ciri-ciri burung modern. Meskipun masih memiliki banyak ciri reptil seperti gigi dan ekor panjang, Archaeopteryx menunjukkan perkembangan awal sayap dan bulu. Habitatnya terutama di hutan-hutan purba yang lebat, menawarkan perlindungan dan sumber makanan yang cukup. Evolusi anatomi burung terus berkembang selama jutaan tahun, dengan adaptasi yang mengarah pada kemampuan terbang yang lebih baik dan efisiensi dalam bergerak. Sayap burung mulai berevolusi menjadi organ yang lebih efektif untuk terbang, dengan tulang yang semakin ringan dan struktur otot yang lebih kuat. Contoh lain dari evolusi ini termasuk spesies Ichthyornis dan Hesperornis, yang mengembangkan adaptasi khusus untuk kehidupan di laut. Selama evolusi, burung-burung telah mengembangkan berbagai strategi untuk mencari makanan sesuai dengan habitat mereka. Dari pemakan daging seperti raptor purba yang memburu di daratan, hingga pemakan biji yang memanfaatkan sumber daya di hutan-hutan dan padang rumput, adaptasi makanan menjadi kunci keberhasilan evolusi mereka. Evolusi burung tidak terbatas pada satu lokasi geografis saja. Selama jutaan tahun, mereka menyebar ke berbagai benua dan ekosistem, menghadapi tantangan lingkungan yang berbeda-beda. Proses ini mengarah pada diversifikasi spesies dan adaptasi unik terhadap kondisi lokal, seperti burung pengicau di hutan tropis dan penghuni pegunungan yang beradaptasi dengan suhu ekstrim. Perkembangbiakan menjadi fokus evolusi yang signifikan bagi burung, dari strategi bertelur hingga perawatan terhadap anak-anak. Perubahan dalam perilaku perkembangbiakan ini mencakup mulai dari penyediaan perlindungan terhadap sarang hingga kooperasi sosial yang lebih kompleks dalam kelompok-kelompok tertentu. Evolusi warna bulu dan suara burung berperan penting dalam komunikasi, penampilan, dan reproduksi. Perubahan dalam warna bulu memengaruhi daya tarik antara individu-individu, sementara evolusi suara memungkinkan burung untuk menarik pasangan, mengklaim wilayah, dan berkomunikasi dengan efektif di lingkungan yang padat. Perjalanan burung ke pulau-pulau terpencil menjadi laboratorium evolusi alamiah, dengan kondisi isolasi yang menghasilkan spesies-spesies unik. Beberapa burung mengalami fenomena gigantisme atau dwarfisme, sementara yang lain mengembangkan adaptasi khusus terhadap kebutuhan makanan dan predator lokal. Seiring perkembangan mamalia di darat, burung-burung berevolusi untuk bersaing atau berkolaborasi dengan mereka. Interaksi ini meliputi persaingan untuk sumber daya, simbiosis mutualisme, dan predasi yang mempengaruhi evolusi bentuk tubuh, perilaku, dan strategi bertahan hidup kedua kelompok. Pada masa ini, perubahan iklim dan peristiwa kepunahan massal mempengaruhi evolusi burung. Spesies-spesies yang bertahan hidup mengalami adaptasi yang lebih canggih terhadap lingkungan yang semakin berubah, menghasilkan variasi genetik baru dalam populasi mereka. Era ini ditandai dengan munculnya burung modern yang memiliki adaptasi anatomi dan perilaku yang lebih mirip dengan spesies-spesies yang kita kenal saat ini. Kemampuan terbang yang lebih efisien, struktur sosial yang kompleks, dan perkembangan dalam cara mencari makanan adalah ciri khas evolusi burung pada periode ini. Selama zaman es terakhir, burung-burung menghadapi tekanan seleksi baru akibat perubahan iklim yang drastis. Mereka mengembangkan strategi migrasi jarak jauh, adaptasi terhadap cuaca yang ekstrim, dan interaksi yang semakin rumit dengan mamalia besar yang mendominasi udara. Diversifikasi spesies burung terus berlanjut, terpengaruh oleh isolasi geografis dan tekanan seleksi lokal. Proses ini menghasilkan berbagai morfologi dan perilaku di antara populasi yang terisolasi, menciptakan kemungkinan bagi pembentukan spesies baru di masa mendatang. Perkembangan manusia memainkan peran penting dalam evolusi burung selama ribuan tahun terakhir. Interaksi antara manusia dan burung mencakup berbagai aspek, mulai dari perburuan dan domestikasi, hingga pengaruh terhadap habitat dan spesies invasif. Manusia pertama kali memanfaatkan burung sebagai sumber makanan, bulu, dan bahkan sebagai simbol dalam kebudayaan mereka. Penggunaan bulu burung untuk perhiasan dan pakaian memberikan insentif tambahan untuk memburu spesies tertentu, yang pada gilirannya mempengaruhi populasi dan distribusi mereka di alam liar.
Selain itu, domestikasi burung seperti merpati dan ayam memberikan contoh bagaimana manusia telah memanipulasi evolusi untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Seleksi buatan untuk sifat-sifat tertentu telah mengubah secara genetik beberapa spesies burung, menghasilkan variasi yang luas dalam warna, ukuran, dan perilaku. Perubahan habitat yang disebabkan oleh pertanian, urbanisasi, dan ekspansi manusia lainnya telah menyebabkan hilangnya habitat alami dan fragmentasi ekosistem tempat burung hidup. Hal ini dapat mengisolasi populasi burung, mengurangi kesempatan untuk berinteraksi dengan anggota populasi lainnya, dan menyebabkan penurunan keanekaragaman genetik. Di sisi lain, perdagangan internasional telah membawa burung-burung eksotis ke berbagai belahan dunia sebagai peliharaan atau koleksi, yang dalam beberapa kasus telah menyebabkan spesies invasif yang mengganggu ekosistem asli. Ini memicu respons perlindungan yang kuat dari komunitas konservasi global untuk membatasi perdagangan ilegal dan memulihkan populasi yang terpengaruh. Dengan demikian, interaksi antara manusia dan burung tidak hanya memengaruhi evolusi langsung dari spesies-spesies tersebut, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang dampak aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati secara keseluruhan. Pemahaman tentang peran kita dalam evolusi burung menjadi kunci dalam upaya konservasi untuk melindungi kehidupan liar di masa depan. Isolasi geografis dan seleksi alami terus mendorong diversifikasi burung, menghasilkan spesies baru di berbagai ekosistem. Pulau-pulau terpencil, gunung-gunung tinggi, dan hutan-hutan lebat menjadi laboratorium alami untuk spesiasi. Misalnya, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos menunjukkan bagaimana perbedaan kecil dalam lingkungan dapat menghasilkan variasi yang signifikan dalam bentuk paruh, ukuran tubuh, dan perilaku makan. Proses spesiasi ini terus berlangsung, menciptakan kekayaan keanekaragaman burung yang kita lihat hari ini. Kemajuan teknologi telah membuka wawasan baru dalam studi evolusi burung. Teknik seperti analisis DNA, pengamatan satelit, dan pelacak GPS memungkinkan ilmuwan untuk melacak migrasi, memahami hubungan genetik, dan memetakan perubahan populasi secara detail. Penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana burung beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, berinteraksi dengan spesies lain, dan mempertahankan keberlangsungan mereka di tengah tantangan ekologi dan antropogenik. Migrasi musiman adalah salah satu adaptasi paling menakjubkan dalam evolusi burung. Burung-burung melakukan perjalanan ribuan kilometer antara tempat berkembang biak dan tempat berhibernasi, memanfaatkan kondisi yang paling optimal di berbagai belahan dunia. Mekanisme yang mendasari migrasi ini, termasuk navigasi berdasarkan medan magnet bumi, posisi bintang, dan pola cuaca, menunjukkan kompleksitas adaptasi evolusioner yang memungkinkan burung untuk bertahan hidup dan berkembang biak dengan sukses. Burung pemangsa, seperti elang dan burung hantu, menunjukkan adaptasi khusus sebagai predator utama dalam rantai makanan. Mereka mengembangkan penglihatan tajam, cakar kuat, dan kemampuan terbang yang luar biasa untuk menangkap mangsa. Evolusi perilaku berburu, strategi bertahan hidup, dan adaptasi fisik ini menunjukkan bagaimana tekanan seleksi alami membentuk kemampuan predasi yang efektif dan efisien di berbagai ekosistem. Interaksi antara burung dan manusia seringkali mengarah pada eksploitasi sumber daya burung. Perburuan, perdagangan ilegal, dan perusakan habitat menyebabkan banyak spesies burung menghadapi ancaman kepunahan. Contoh nyata adalah burung kakak tua dan burung beo, yang diperdagangkan secara luas sebagai hewan peliharaan. Upaya konservasi menjadi semakin penting untuk melindungi spesies-spesies ini dari eksploitasi berlebihan dan memastikan keberlangsungan populasi mereka di alam liar. Kesadaran akan pentingnya konservasi burung mendorong berbagai upaya perlindungan habitat dan spesies. Proyek-proyek konservasi berfokus pada menjaga keanekaragaman hayati, memulihkan habitat yang rusak, dan mengurangi ancaman dari perburuan dan perdagangan ilegal. Organisasi seperti BirdLife International bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas lokal untuk mengimplementasikan program perlindungan yang efektif, memastikan burung-burung tetap menjadi bagian penting dari ekosistem. Sejak zaman purba, burung telah menjadi simbol penting dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Mereka seringkali dikaitkan dengan kebebasan, keindahan, dan spiritualitas. Dalam mitologi, sastra, dan seni, burung memainkan peran simbolis yang mendalam, mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan makhluk lain. Penghargaan terhadap burung dalam budaya manusia juga mempengaruhi upaya konservasi, mendorong perlindungan mereka sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga. Perubahan iklim global menghadirkan tantangan baru bagi evolusi burung. Pemanasan global, perubahan pola cuaca,
dan naiknya permukaan laut memaksa burung untuk beradaptasi dengan cepat. Beberapa spesies mampu menyesuaikan waktu migrasi, area berkembang biak, dan perilaku mencari makan, sementara yang lain menghadapi risiko penurunan populasi atau kepunahan. Penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap burung membantu dalam merancang strategi mitigasi yang efektif untuk melindungi mereka. Manajemen sumber daya alam menjadi esensial dalam menjaga keberlanjutan populasi burung. Upaya untuk melindungi hutan, lahan basah, dan habitat kritis lainnya sangat penting untuk keberlangsungan hidup burung. Pengelolaan yang berkelanjutan mencakup pengurangan deforestasi, restorasi habitat, dan pengendalian spesies invasif. Kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal adalah kunci dalam mencapai tujuan ini. Dengan perkembangan teknologi canggih, peneliti dapat mengungkap lebih banyak tentang evolusi dan ekologi burung. Alat seperti drone, sensor biometrik, dan algoritma pembelajaran mesin memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan komprehensif. Teknologi ini membantu dalam memantau populasi burung, mengidentifikasi ancaman, dan mengembangkan strategi konservasi yang lebih tepat sasaran. Adaptasi burung terhadap lingkungan urban menunjukkan fleksibilitas luar biasa dalam evolusi mereka. Beberapa spesies, seperti burung gereja dan burung merpati, telah berhasil beradaptasi dengan kehidupan di kota besar. Mereka mengembangkan perilaku mencari makan yang baru, sarang di bangunan, dan interaksi sosial yang berbeda. Studi tentang burung-burung ini memberikan wawasan tentang bagaimana spesies lain mungkin bereaksi terhadap urbanisasi yang terus meningkat. Perubahan dalam ekosistem global, seperti kepunahan spesies mangsa atau perubahan iklim, memaksa burung pemakan daging untuk menyesuaikan strategi mencari makan mereka. Ini dapat melibatkan pergeseran diet, perubahan perilaku berburu, atau bahkan migrasi ke daerah yang lebih kaya sumber daya. Adaptasi ini menunjukkan kemampuan burung untuk berinovasi dan bertahan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Evolusi sistem kekebalan burung menghadapi tantangan dari patogen yang terus berkembang. Burung mengembangkan berbagai mekanisme imunologis untuk melawan infeksi dan penyakit. Penelitian tentang respon imun burung memberikan wawasan penting tentang kesehatan populasi burung dan bagaimana mereka dapat beradaptasi terhadap ancaman penyakit baru, baik yang alami maupun yang diperkenalkan oleh manusia. Polusi lingkungan, termasuk bahan kimia beracun, polusi udara, dan limbah plastik, menimbulkan ancaman serius bagi burung. Beberapa spesies burung telah mengembangkan adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang tercemar. Misalnya, burung camar menunjukkan kemampuan untuk mendetoksifikasi beberapa bahan kimia beracun. Namun, banyak spesies lain yang masih sangat rentan, dan upaya untuk mengurangi polusi menjadi penting dalam melindungi mereka. Beberapa spesies burung, seperti burung kolibri, memainkan peran penting dalam penyerbukan tumbuhan. Evolusi burung ini berinteraksi erat dengan tanaman yang mereka serbuki, menunjukkan koevolusi yang kompleks. Bunga yang diserbuki oleh burung cenderung memiliki warna cerah dan nektar yang melimpah untuk menarik perhatian burung. Penelitian tentang hubungan ini membantu memahami pentingnya burung dalam ekosistem dan konservasi biodiversitas. Adaptasi terhadap musim dingin merupakan tantangan signifikan bagi banyak spesies burung. Beberapa burung mengembangkan strategi untuk bertahan hidup di suhu dingin, seperti mengubah pola makan, menumbuhkan bulu yang lebih tebal, dan mencari tempat berlindung yang lebih hangat. Burung-burung lain bermigrasi ke daerah yang lebih hangat selama musim dingin. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas evolusioner yang memungkinkan burung untuk bertahan hidup di berbagai kondisi iklim. Teknologi modern seperti menara komunikasi dan kincir angin memiliki dampak besar pada populasi burung. Banyak burung mengalami tabrakan fatal dengan struktur-struktur ini, yang mengakibatkan penurunan populasi. Upaya untuk mengurangi dampak ini melibatkan desain yang lebih ramah burung dan penggunaan teknologi untuk melacak dan menganalisis pola migrasi burung. Burung laut, seperti albatros dan puffin, telah mengembangkan adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan laut yang keras. Mereka memiliki kemampuan terbang jarak jauh, navigasi yang luar biasa, dan adaptasi untuk mencari makan di laut. Penelitian tentang burung laut membantu memahami dinamika ekosistem laut dan dampak perubahan iklim serta aktivitas manusia terhadap mereka. Burung memainkan peran penting dalam penyebaran benih tumbuhan. Melalui aktivitas makan mereka, burung membantu menyebarkan biji ke berbagai daerah, mendukung regenerasi hutan dan keanekaragaman hayati. Burung yang memakan buah biasanya mengeluarkan biji di lokasi yang jauh dari tanaman asalnya, memungkinkan tanaman tersebut untuk menyebar dan tumbuh di habitat baru.
Fenomena ini menunjukkan hubungan simbiosis antara burung dan tumbuhan, di mana keduanya mendapatkan manfaat untuk kelangsungan hidup mereka. Evolusi burung juga mencakup pengembangan berbagai strategi pertahanan diri untuk melindungi diri dari predator. Beberapa burung mengembangkan warna bulu yang menyerupai lingkungan sekitarnya, kamuflase, sementara yang lain memiliki tanda-tanda peringatan yang mencolok atau perilaku pertahanan yang unik. Misalnya, beberapa spesies burung akan berpura-pura cedera untuk mengalihkan perhatian predator dari sarang mereka. Adaptasi ini menunjukkan betapa pentingnya pertahanan diri dalam keberhasilan evolusi burung. Burung serangga telah mengembangkan berbagai adaptasi untuk berburu dan memakan serangga. Hubungan ini tidak hanya memberikan sumber makanan penting bagi burung, tetapi juga membantu mengontrol populasi serangga, termasuk hama yang merusak tanaman. Burung seperti burung pemakan serangga, burung walet, dan burung pelatuk menunjukkan bagaimana spesialisasi dalam diet dapat mendorong evolusi morfologi dan perilaku. Burung air seperti bebek, angsa, dan flamingo telah beradaptasi untuk hidup di lingkungan perairan. Adaptasi ini mencakup kaki berselaput untuk berenang, paruh khusus untuk mencari makan di air, dan kemampuan untuk menyelam. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem perairan dengan membantu menjaga keseimbangan populasi ikan dan invertebrata, serta mendukung penyebaran tanaman air. Bulu adalah salah satu ciri khas utama burung, dan evolusi bulu menunjukkan berbagai fungsi yang penting, mulai dari termoregulasi hingga komunikasi. Bulu-bulu burung telah berevolusi untuk memberikan isolasi termal, memungkinkan terbang, dan bahkan menarik pasangan melalui warna dan pola yang mencolok. Studi tentang evolusi bulu memberikan wawasan tentang bagaimana struktur ini berkembang dan terus beradaptasi dengan kebutuhan burung yang beragam. Beberapa spesies burung telah beradaptasi untuk hidup dan berburu di malam hari. Burung hantu, misalnya, memiliki penglihatan malam yang tajam, pendengaran yang luar biasa, dan bulu yang memungkinkan mereka terbang tanpa suara. Adaptasi ini membantu mereka menemukan mangsa dalam kegelapan dan menghindari predator di siang hari. Evolusi perilaku nokturnal ini menunjukkan bagaimana burung dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ritme aktivitas harian. Burung terkenal dengan perilaku sosial yang kompleks dan kemampuan komunikasi mereka. Banyak spesies burung hidup dalam kelompok, berbagi informasi tentang sumber makanan, bahaya, dan kesempatan reproduksi melalui nyanyian, panggilan, dan bahasa tubuh. Perilaku sosial ini mendorong evolusi struktur otak yang lebih kompleks dan kemampuan kognitif yang lebih tinggi, memungkinkan burung untuk berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial mereka. Burung air laut, seperti penguin dan burung camar, menunjukkan adaptasi luar biasa untuk kehidupan di lingkungan laut yang keras. Penguin, misalnya, telah kehilangan kemampuan terbang tetapi mengembangkan keterampilan berenang yang luar biasa dengan tubuh aerodinamis dan sirip yang kuat. Burung camar menunjukkan adaptasi untuk terbang jarak jauh dan mencari makan di laut. Evolusi burung air laut menunjukkan bagaimana spesies dapat beradaptasi secara drastis untuk memanfaatkan habitat yang berbeda. Dalam banyak budaya, burung memiliki tempat khusus dalam mitologi dan agama. Mereka sering dianggap sebagai pembawa pesan dewa, simbol kebebasan, atau representasi roh. Misalnya, dalam mitologi Yunani, burung hantu dikaitkan dengan Dewi Athena, melambangkan kebijaksanaan. Studi tentang peran burung dalam mitologi dan agama membantu kita memahami hubungan manusia dengan alam dan bagaimana simbolisme ini mempengaruhi perlindungan burung dalam berbagai budaya. Pembangunan infrastruktur manusia, seperti jalan raya, jembatan, dan bangunan tinggi, memiliki dampak signifikan terhadap populasi burung. Banyak burung mengalami tabrakan dengan bangunan, terutama di malam hari ketika mereka tertarik oleh cahaya buatan. Upaya mitigasi, seperti penggunaan kaca yang ramah burung dan desain bangunan yang lebih aman, diperlukan untuk mengurangi dampak negatif ini dan melindungi populasi burung yang rentan. Burung yang hidup di daerah kutub, seperti burung penguin dan burung skua, telah mengembangkan adaptasi khusus untuk bertahan hidup di suhu ekstrem. Adaptasi ini meliputi lapisan bulu yang tebal untuk insulasi, kemampuan menyelam untuk mencari makan di air dingin, dan perilaku sosial yang membantu menjaga kehangatan. Studi tentang burung kutub memberikan wawasan tentang bagaimana kehidupan bisa berlanjut di lingkungan yang keras dan apa yang bisa terjadi jika iklim terus berubah. Burung memainkan peran penting dalam sistem pertanian sebagai pengendali hama alami dan penyebar benih. Burung pemangsa membantu mengendalikan populasi tikus dan serangga yang merusak tanaman,
sementara burung pemakan buah membantu dalam penyebaran benih tanaman pertanian. Namun, konflik antara burung dan petani juga terjadi, terutama ketika burung dianggap sebagai hama. Pendekatan berkelanjutan untuk pertanian yang mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dapat membantu memitigasi konflik ini. Hutan-hutan tropis adalah rumah bagi keanekaragaman burung yang luar biasa, dengan banyak spesies yang sangat teradaptasi untuk hidup di kanopi yang lebat. Burung hutan-hutan menunjukkan berbagai adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang kompetitif ini, termasuk paruh yang khusus untuk memakan buah dan nektar, warna bulu yang cerah untuk berkomunikasi di hutan yang gelap, dan perilaku sosial yang kompleks. Studi tentang burung hutan-hutan membantu kita memahami keanekaragaman ekosistem dan pentingnya konservasi hutan-hutan. Burung pantai, seperti burung camar dan burung sandpiper, telah mengembangkan adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan pantai yang dinamis. Mereka menunjukkan perilaku mencari makan yang unik, seperti menggali pasir untuk menemukan invertebrata, atau memanfaatkan gelombang pasang untuk mengakses makanan. Adaptasi ini mencerminkan kemampuan burung untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan seringkali tidak dapat diprediksi. Burung dapat menjadi pembawa penyakit yang mempengaruhi manusia dan hewan lainnya, tetapi mereka juga menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi terhadap patogen. Studi tentang bagaimana burung bereaksi terhadap penyakit, baik melalui adaptasi imunologis maupun perilaku, memberikan wawasan penting tentang kesehatan ekosistem dan bagaimana penyakit dapat menyebar di antara populasi. Upaya untuk memantau dan mengelola penyakit di populasi burung menjadi bagian penting dari konservasi. Beberapa burung, seperti burung fregat dan burung bubi, berinteraksi erat dengan ekosistem terumbu karang. Mereka mencari makan di laut terbuka dan seringkali bersarang di pulau-pulau karang. Adaptasi ini mencakup kemampuan terbang jarak jauh dan teknik berburu yang efisien. Interaksi burung dengan ekosistem terumbu karang menunjukkan hubungan kompleks antara laut dan darat serta pentingnya ekosistem yang terhubung ini. Polusi cahaya dari kota dan infrastruktur manusia lainnya memiliki dampak signifikan terhadap burung, terutama selama migrasi malam hari. Cahaya buatan dapat mengganggu navigasi burung, menyebabkan disorientasi dan peningkatan risiko tabrakan. Upaya untuk mengurangi polusi cahaya, seperti menggunakan pencahayaan yang ramah burung dan mematikan lampu yang tidak diperlukan, menjadi penting untuk melindungi populasi burung migrasi. Masa depan evolusi burung akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, kehilangan habitat, dan interaksi dengan manusia. Adaptasi baru akan terus muncul seiring burung menghadapi tantangan-tantangan ini, menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan mereka. Upaya konservasi yang berkelanjutan, penelitian ilmiah, dan kesadaran global tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati menjadi kunci untuk memastikan burung dapat terus berkembang. Dengan melibatkan komunitas global dalam upaya pelestarian dan pemahaman lebih dalam tentang peran burung dalam ekosistem, kita dapat membantu memastikan masa depan yang cerah bagi mereka dan ekosistem tempat mereka hidup.